Jika setelah meninggal dunia dibacain Yasin dan tahlil pasti masuk surga. Apakah benar? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa orang Islam ketika meninggal dunia kemudian dibacain Al-Quran, surat Yasin atau dibacain tahlil, maka ia pasti masuk ke dalam surga? Walau semasa hidupnya jarang mengikuti pengajian, malas belajar ngaji Al-Quran, dan bahkan jarang sholat fardu 5 waktu. Atas jawabannya, saya sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang benar jawaban kami. Setiap orang Islam itu pasti masuk ke dalam surga, itu pasti. Setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga. Hanya saja ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan dihisab, ada yang masuk surga setelah dihukum dulu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi umat Islam itu kelak di yaumil qiyamah, umatnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3 kelompok besar. Menjadi 3 kelompok besar. Wa kuntum azwajan thalathah. 3 kelompok besar. Ada kelompok yang as-sabiqun as-sabiqun, yaitu kelompok yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang terdahulu masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada golongan yang kanan, ashabul yamin atau ashabul maimanah, yadkhulunal jannata bihisabin walau kana yasiron. Mereka akan masuk surga dengan hisab walaupun toh hisabnya itu hanya ringan. Tetapi seringan-ringannya hisab itu berat, karena kondisi keadaan di mahsyar itu sangat menegangkan, menakutkan. Jangankan di padang mahsyar, orang yang mau masuk lobi bandara saja, yang lobinya penjagaannya ketat itu ya dak dikduk der. Apalagi kalau di padang mahsyar. Kemudian golongan yang ketiga, yadkhulunal jannata ba'da iqabatihi finnari, yaitu mereka akan masuk ke dalam surga setelah disiksa, setelah masa siksaannya selesai di neraka. Ini ya yang berat. Tetapi mereka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu kalau orang kafir. Jadi orang kafir, orang-orang munafik yang i'tiqadi, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, disiksa di dalam neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW yang masih memiliki dosa-dosa, ya masih memiliki dosa, karena surga itu tidak bisa menerima orang yang masih punya dosa. Jadi surga itu tempatnya pahala. Sehingga kalau ada orang yang masih punya dosa, maka dosanya harus dibakar dulu di neraka sampai habis ludes. Ada yang dihukum di neraka umatnya Nabi Muhammad itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tetapi 1 harinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Kadarnya 1 hari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan. Kalau seandainya dihukum 2 hari, ya 2000 tahun. 2000 tahun itu lama loh ya. Kelahiran Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalam itu kan terhitung Masihiyah. Sampai sekarang ini tatkala video ini buat, baru tahun 2021. Tahun 2021 Masehi. Tahun 2021 ini kalau kita bandingkan dengan hari di akhirat, 1 harinya berbanding 1000 tahun. Kalau 2021 tahun, berarti kalau di akhirat berapa hari? Ya 2 hari ya kan. 2 hari sekian detik, nggak sampai menit. 2 hari sekian detik, itu lama sekali.
Kelahiran Nabi Isa itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW jauh 560 tahun. Coba bayangkan, zaman Majapahit sampai sekarang belum ada 1000 tahun. Nah ini kalau seandainya di neraka 2 hari saja sudah belenger pokoknya. Oleh sebab itulah setiap umat Nabi Muhammad SAW walaupun toh nanti ada yang di neraka, tetapi mereka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Tidak akan kekal. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka akan bisa masuk surga semuanya, seluruhnya, seluruhnya. Umatnya Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga seluruhnya. Tetapi jangan nantang-nantang ingin merasakan masuk neraka. Ya. Oleh sebab itu jawaban kami, apakah benar orang yang meninggal dunia apabila dibacakan Yasin, surat Yasin, Al-Quran surat Yasin dan tahlil langsung masuk surga? Lah kalau langsung ini pertanyaannya, jawabannya tidak kalau langsung. Kalau langsung, tetapi apakah benar misalnya pertanyaannya, apakah benar orang yang meninggal dunia dibacakan Yasin dan tahlil pasti masuk surga? Ya pasti masuk surga. Hanya saja tadi kan sekelompok besar ada yang masuk surga tanpa hisab. Sekelompok besar ada yang masuk surga dengan dihisab. Sekelompok besar ada yang masuk surga setelah merasakan siksa di neraka. Oleh sebab itu agar kita tidak merasakan siksa di neraka sama sekali, ya mari kita kaji Al-Quran itu. Kan Allah mengirimkan surat cinta pada orang hidup. Orang hidup dikirimi surat cinta oleh Allah sebagai bekal untuk menuju kematian. Lah kalau seandainya umat Islam tidak mau ngaji, kemudian nanti setelah mati dia mengharapkan di ngajiin oleh orang, yang ngaji siapa dong? Yang ngaji itu loh siapa? Karena kan sudah nggak ada yang ngaji lagi. Mencari orang yang ngaji pun sulit, lama-kelamaan sulit. Coba di kota-kota besar itu kadang-kadang mencari orang membacakan doa Yasin dan tahlil saja sulit. Ya karena itu tadi rumusnya, nggak usah ngaji nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah mati di ngajiin membaca surat Yasin dan tahlil. Akhirnya setelah dia mati ternyata mencari orang yang membaca surat Yasin dan tahlil pun kesulitan. Coba bayangkan. Oleh sebab itulah mari kalau kiriman bacaan surat Yasin dan tahlil itu, kiriman itu yang sekedar kiriman. Kirimannya nggak setiap hari, coba, nggak setiap saat. Sedangkan amal kita, ilmu kita, iman kita itu adalah makanan pokok yang kita makan setiap saat oleh roh kita, rohania kita yang makan. Sedangkan kiriman itu ya namanya kiriman sekedarnya saja. Oleh sebab itu jangan hanya mengharapkan kiriman. Lah kalau ada yang ngirim, kalau tidak bagaimana? Coba bayangkan. Jadi janganlah mengharapkan orang lain, kita harus berusaha. Kita harus beramal sebaik-baiknya. Insya Allah dengan amal kita itulah Allah akan memberikan rahmat kepada kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla.